Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam Islam, semut itu adalah binatang yang istimewa. Salah satu surah dalam Al-Quran bahkan dinamai surah An-Naml yang berarti semut. Semut juga diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau dan pasukannya harus berhenti karena ada semut-semut yang takut terinjak. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-18. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Semut adalah makhluk Allah yang memiliki insting peka terhadap aroma manis. Oleh karena itu, semut mudah datang jika ada makanan atau sisa-sisa makanan di rumah. Nah, dalam Islam, keberadaan semut di rumah itu tidak mengisyaratkan adanya sihir yang berbahaya, karena tidak ada hadis atau dalil yang menyatakan demikian. Hampir setiap hari kita melihat semut di rumah. Tetapi tahukah kalian bahwa banyaknya semut bisa menjadi pertanda? Berikut ini kira-kira ada 3 pertanda banyaknya semut di rumah. Ini menurut Islam beserta ada beberapa ayat Al-Quran serta hadis yang relevan. Pertanda yang pertama, kondisi rumah yang lembab dan berjamur. Jadi banyak semut di rumah itu juga bisa menandakan bahwa rumah kita dalam kondisi yang lembab dan juga berjamur, atau mungkin bisa jadi kurang sirkulasi udara. Semut suka tempat-tempat seperti itu, ya misalnya tempat yang lembab dan menjadikannya sebagai tempat untuk berkembang biak. Maka dari itu kita harus untuk menjaga kebersihan di rumah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor ke-223. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan mengenai kebersihan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi jika ada tanda seperti ini, kita harus bersadar diri bahwasanya kita harus membersihkan rumah menjadi lebih baik lagi. Sekarang mari kita lanjut ke tanda yang kedua, yaitu tanda akan datangnya rezeki. Banyak semut di rumah itu juga bisa menjadi tanda bahwa rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Dalam ajaran Islam, semut adalah hewan yang tidak boleh dibunuh. Jadi kedatangan mereka itu merupakan pertanda adanya rezeki. Ada juga sebuah hadis yang secara khusus menyebutkan larangan untuk membunuh semut. Rasulullah pernah bersabda, 4 jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan juga burung syurot. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini menegaskan bahwa membunuh semut serta beberapa makhluk lainnya tidak dibenarkan dalam Islam. Larangan ini juga menunjukkan penghormatan Islam terhadap kehidupan makhluk-makhluk kecil yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang spesifik melarang untuk membunuh semut, ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya menghormati dan menjaga makhluk hidup serta menunjukkan kasih sayang terhadap ciptaan Allah. Salah satunya adalah dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua makhluk hidup berada di bawah perawatan Allah dan rezeki mereka telah diatur olehnya. Ini menegaskan bahwa kita harus memperlakukan makhluk hidup dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Hal ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Naml ayat ke-18 sampai ke-19. Jadi ini berkisah mengenai kisah Nabi Sulaiman dan semut dalam Al-Quran. Itu juga memberikan pelajaran berharga tentang sikap kita terhadap makhluk kecil. Disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman memperhatikan dan menghindari mencederai semut-semut ketika beliau mendengar salah satu semut memberikan peringatan kepada kawannya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatakanlah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia atau Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Al-Quran surah An-Naml ayat ke-18 sampai ke-19. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati semua makhluk hidup termasuk semut, karena mereka juga ciptaan Allah yang memiliki peran dalam ekosistem.
Larangan membunuh semut juga ditegaskan dalam hadis dan didukung oleh prinsip-prinsip dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya menghormati dan menjaga makhluk hidup. Dengan demikian, kita harus memperlakukan semut dan makhluk lainnya dengan rasa hormat dan kasih sayang, serta mencari cara-cara yang baik dan tidak merusak untuk mengatasi kehadiran mereka di rumah kita. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ketiga, yaitu tandanya ada makanan. Ada pepatah yang mengatakan, ada gula, ada semut. Yang artinya, ketika ada makanan, semut akan berdatangan. Jadi ketika rumah kita banyak semut, itu tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat ke-81. Makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaannya menimpamu, dan barang siapa ditimpa kemurkaannya, maka sungguh binasalah ia. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi keberadaan semut. Mengingatkan dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk membunuh semut. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengusirnya tanpa harus membunuhnya. Untuk cara yang pertama, kita bisa taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Ini akan membuat mereka sulit untuk melewatinya. Terus cara yang kedua, gunakan air lemon untuk menyemprot area yang banyak semutnya, karena semut cenderung menghindari bau asam dari lemon. Cara yang ketiga, pakai produk kapur khusus untuk mengusir semut, tapi bukan untuk membunuhnya. Terus cara yang keempat, bisa taburkan lada di area tempat semut berkumpul, karena rasa pedas dari lada tidak disukai oleh semut. Terus cara yang kelima, kalian juga bisa gunakan essential oil yang mengandung peppermint, campurkan dengan air dan semprotkan di area dapur, jendela, atau pintu tempat masuknya semut. Untuk cara yang keenam, kalian juga bisa taburkan bubuk kayu manis karena semut kurang menyukai aromanya. Dan untuk cara yang ketujuh, bisa juga menutup setiap lubang di rumah supaya semut tidak berkembang biak. Terus cara yang kedelapan, kalian juga bisa bersihkan dan rapikan makanan agar tidak menjadi incaran semut. Untuk cara yang sembilan, selalu bersihkan perabotan rumah dari tetesan air dan bekas cemilan yang manis-manis. Cara yang ke-10, arahkan semut ke alam bebas supaya mereka tetap bisa hidup. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan mengenai makna banyaknya semut di rumah menurut Islam. Jadi tidak perlu khawatir atau takut akan hal yang berbahaya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus lakukan kebaikan dengan menjaga kehadiran semut dan tidak membunuhnya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.